آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi as'ada wa ashqa walladzi adalla bihikmatihi wa hada والذي منع وأعطى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para asatidz yang saya hormati, mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sarang-sarang dimulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabihi wa azwajihi wa alihi summa ila ruhi Raden rahmatullah surah Al-Akhir ila ruhi Rabbi ruhina Sayyidi Syekh Muhammad bin Yusuf Belaru Syekh Ubaidillah bin Yusuf Belaru abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa ahwalina wa khalatina ikhwatina wa akhwadina wa abanaina wa banatina wa dhurriyatina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Babu dzikri indas sabahi wal masai. Bab 248. Babu dzikri utawi iki kubab kang nerangaken dzikir indas sabahi ing dalem nalikane subuh, isu-isu wal masai lan sore. Kalau Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala yang mengendikan wa'dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Wa'dzkur lan nutur sapa sira, eling sapa sira Muhammad. Rabbaka ing pangeran ira. Fi nafsika ing dalam awak ira. Tadarru'an hale dipi-dipi wa khifatan lan samar-samar. Kalau usah banter-banter, wadunal jahri lan ora banter-banter, ora keras-keras, minal qauli nyatane saking omongan, bil wuduwi ing dalam waktu isu-isu wal asoli dan waktu sore. Bil wuduwi itu pagi, kalau al asol itu jamu asilin ma bainal asri wal maghrib, waktu antara salat asar dan sampai salat maghrib itu al-asr.
Nanti ada al-asyi. Kalau al-asyi ma baina zawali samsi wa ghurubiha, waktu antara zuhur sampai maghrib, lebih luas al-asyi berarti. Wala takun lan ojo ono posira Muhammad minal ghafilin setengah saking wong kang lali. Minal ghafilin setengah saking pira-pira wong kang lali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab zikir diterangkan panjang sekali. Beberapa kali pertemuan bab zikir terus. Sekali lagi dari pentingnya zikir kita diterangkan dalam kitab ini dengan panjang sekali dengan beberapa puluhan hadis sebagai dalil bahwa zikir itu wajib, disunahkan, dianjurkan. Karena zikir itu sendiri adalah wahana untuk menyambungkan diri seorang hamba dengan Sang Pencipta, adalah zikir. Malah dijelaskan orang yang tidak ingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah beberapa waktu, maka saat lupa itu adalah teman kita, adalah syaitan. Tapi ketika kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zikirnya dibaca saat sujud kepada Allah. Karena kita saat sujud itulah kita dengan Allah dan kita dengan urat nadi lebih dekat kita dengan Allah daripada kita kepada urat nadi sendiri. Bayangkan ketika posisi dalam saat ketika sujud kepada Allah. Di sujud itu adalah merupakan fasilitas taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dinyatakan bahwa kita dengan Allah dibandingkan dengan kita dengan urat nadi sendiri, jauh lebih dekat kita dengan Allah saat kita sujud. Nah, kalau tidak pernah sujud, ya kita semakin jauh dengan Allah. Makanya bentuk ibadah itu diistilahkan di dalam agama kita adalah at-taqarrub, mendekatkan diri kepada banyak hal tentang at-taqarrub kepada Allah, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya. Dengan sholatnya itu adalah wahana atau fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tapi dari semua fasilitas atau cara kita mendekatkan diri kepada Allah, yang paling semakin dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud kepada Allah. Sujud di dalam sholat, ada kadang juga sujud di luar sholat, dalam artian sujud syukur kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam cara itu. Sedangkan sebaliknya, ketika orang berbuat dosa, kebalikan daripada orang yang mendekatkan diri kepada Allah, saat kita berbuat dosa, setiap kali dosa yang kita lakukan, maka akan membuat titik hitam di dalam hati kita. Semakin besar dosa yang dilakukan, maka semakin besar pula titik hitam yang nempel di dalam hati kita. Semakin sering dosa dilakukan, maka semakin banyak pula titik-titik hitam di dalam hati, yang pada akhirnya gak sampai satu bulan, tidak sampai 1 tahun, sudah hati kita sudah tertitik hitam, tertutup bahkan. Karena hati adalah cermin daripada segalanya di dalam tubuh ini, maka ketika kita tertitik hitam, seluruh tertutup dengan nuktah yang hitam, maka hati kita akan tertutup gelap, semakin jauh dengan Allah. Maka titik hitam itu adalah sebagai skate, sebagai pembatas diri kita dengan Allah semakin jauh dan jauh. Akan tetapi ketika kita berbuat dosa yang tadi dikatakan akan terbentuk sebuah titik, bahkan bertitik-titik akan terjadi dan nempel menutupi semua tubuh, bila disertai dengan istighfar, dengan zikir, maka hitam itu akan hilang kembali, ada titik kembali, dihilangkan dengan istighfar kita, dihilangkan dengan cara zikir dan ibadah-ibadah yang lain,
yang sanggup menghilangkan titik-titik hitam itu, sehingga kata Nabi, sokulah qalbuhu, akan menjadi cemerlang hatinya ketika diasah dengan istighfar hati kita, sehingga ketika kita memanggil Allah, berdoa kepada Allah, gampang dan mudah diijabah. Allah berjanji kepada kita, siapa yang berdoa akan aku penuhi. Janji itu mutlak benar. Tapi kenapa kemudian kita ketika berdoa tidak langsung serta-merta diterima? Jangan salahkan janji Allah. Jangan salahkan Allah akan memberikan ijabah kepada kita ketika berdoa. Ternyata kok tidak diterima, bukan Allah yang salah. Mungkin kita banyak dosa, titik-titik hitam itu yang membatasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diijabah karena mungkin kita terlalu banyak titik noktah-noktah hitam di hati kita, sehingga doanya tidak dikabulkan. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Al-Qur'annya. Ketika kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, besar kemungkinan karena dosa yang ada pada kita itu terlalu banyak. Maka dengan zikir, maka dengan istighfar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW akan menjadi wahana, akan menjadi cara untuk menghapus dosa itu. Salawis gak tahu sholat, dosanya juga, ngerumpi juga, ya semakin jauh lah dengan Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Qala ahlul lughah, ahli bahasa menyatakan al-asalu, yang dimaksud kata-kata al-asal adalah jam'u asilin, jamaknya lafaz al-asil. Wa huwa al-asil itu adalah ma bainal asri wal maghribi, waktu antara asar sampai maghrib, itu namanya sore. Kalau al-asyi itu ya juga sore, tapi mulai dari zuhur, adzan zuhur sampai adzan maghrib, itu al-asyi. Nanti ada atur al-asyi. Wa qala ta'ala, lan ngendika sapa Allah taala, bismillahirrahmanirrahim, wasabbih bihamdi rabbika, wasabbih lan nyucikakenno sapa sira Muhammad bihamdi rabbika, kalawan muji ing pangeran sira. Bertasbihlah, gampangnya gitu, dan bertahmidlah. Kapan bertasbih bertahmid? Qabla tulu'i syamsi, ing dalam sadurunge metune srengenge, sebelum matahari terbit. Wa qabla ghurubiha, lan ing dalam sadurunge surupi srengenge. Memang ada sebagian at-thariqah al-mu'tabarah itu lazimnya, atau istilahnya bacaan lazim, dibaca pagi dan sore. Ini memenuhi dari ayat ini, wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dan bertahmidlah rabbaka, kepada Tuhanmu. Kapan? Sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi pagi sore menjadi sebuah lazim, sehingga dikatakan thariqah wirid lazim, dibaca pagi dan sore. Yang selanjutnya ditambah dengan wadhifah, bisa 2 kali, bisa 1 kali, itu juga pagi dan sore. Jadi amalan lihada hadhil ayat, bahwa perintah Allah wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Karena memang Bapak Ibu, pagi dan sore itu adalah waktu-waktu yang istimewa selain tengah malam. Apa yang kita baca gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang diijabah Bapak Ibu diantaranya yang jelas tengah malam, sepertiga akhir. Kemudian doa yang gampang diijabah oleh Allah, turunnya hujan, Pak. Bersamaan dengan turunnya hujan panjenengan doa, bahasa Jawa, bahasa Madura, terserah apa yang Bapak, atau doa-doa yang sudah diambil dari Al-Qur'an sampai doa. Kemudian lagi doa yang diijabah
duduk di antara dua khutbah. Saat imam dapat satu khutbahan, duduk. Saat duduk muraqi itu masih Bilal bayar. Kalau fikihnya namanya muraqi itu yang megang tongkat itu. Muraqi kalau bahasa Surabayaan kan itu Bilal namanya. Jadi fikih namanya muraqi. Maka ketika imam istirahat antara khutbah dua kan duduk, muraqinya Allahumma sholli ala sayyidina kan begitu ya. Sampean doa bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa panjenengan, sampean khusyuk doa paling gak sampai 3 menit berapa ya, sampean doa. Karena waktu itu adalah waktu ijabah. Kemudian lagi doa yang ijabah yang ma yata'allaq bil makanil ibadah, tempat-tempat ibadah, bukan dengan waktu tapi ibadah dengan tempat maksudnya. Seperti kita doa di Masjidil Haram, doa di Masjid Nabawi, itu adalah ma yata'allaq bi makanil ibadah. Karena orang yang umrah itu, orang yang ibadah di Mekah itu, di Masjidil Haram itu 1:100.000. Kalau sampean sholat satu di sini, sampean sholat di Masjidil Haram 1 kali, itu sama dengan sholat di luar Masjidil Haram 100.000 kali. Jadi sholat 1 kali di Masjidil Haram maka sebanding dengan 100.000 kali sholat. Doa pun demikian, doa yang kita panjatkan di Masjidil Haram maka akan bernilai 100.000 kali. Mulai orang ada yang bertanya, Pak, belum haji kok umroh? Kan gunane lu yo apa kan gunane? Oh, sampean sholat 1 kali banding 100.000. Sampean bisa tak sholat 100.000 itu? Oh, sholat tarawih cari yang pendek-pendek, yang panjang ojo suwe di ampel itu biar jam 10 lebih. Oh, hak kesuwen sebelah gini loh, imamnya si enom enak ini 10 menit 15 menit khatam sa'i. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti tempat ijabah di Mekah Al-Mukarramah itu di Masjidil Haram, katanya kiai saya, sing lipat ganda iku tutu ganjarani tok, dosane juga berlipat ganda. Karena ketika tawaf itu campur, bapak lanang wedok enom juga campur. Sampean tawaf sing ngelirak-ngelirik wong sing enom-enom, orang Pakistan, orang Saudi Arabia cantik-cantik. Sempat ketika tawaf sing ngelirik wong ya dosane yo ping 100.000 kali padha wae. Katanya kiai, dikira sing lipat ganda pahalanya tok ya dosanya juga berlipat ganda. Jadi kembali bahwa fasilitas beribadah artinya zikir yang sekian panjang sekali dibahas, tidak ada jenuh-jenuhnya, sholat zikir terus yang dibahas. Ini berapa ayat, berapa hadis ini yang kita bahas, tidak ada segan-segannya, tidak ada jenuh-jenuhnya. Kenapa? Karena memang sekian banyak cara yang diberikan oleh Rasulullah. Walaupun toh kita kadang-kadang sing ngamal nomi siji hadis itu gak apa-apa Pak ya. Sing penting kita tahu begitu pentingnya ibadah, begitu pentingnya fasilitas ibadah atau zikir itu, sehingga dengan zikir dapat menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting, Pak. Kembali kepada zikir, kalau kepada doa, kalau ternyata doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah, hanya ya umpama kita sudah berusaha untuk bersih diri dari dosa, dari ghibah, dari makanan yang lain, sudah bersih, tapi kadang-kadang doanya tak dikabulkan. Ya mungkin Allah akan memberikan doa, ijabah doa itu di akhirat nanti. Kok colong menungso kan wis awakmu gak tak kei saiki sampe doa sing akeh, tapi sampe gak tak kei saiki. Ya apa? Tak kei menilai di akhirat wae lebih besar balasannya. Jadi kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Doa kita tidak diijabah, jangan kemudian kita putus asa. Bisa jadi doa itu akan diijabah ketika nanti ada di akhirat nanti.
baru diberikan. Ilo tuang biyendik dunya iki lho tak kei saiki. Seperti itu. Tetaplah berdoa, terus merasa diijabah atau tidak tergantung terhadap istilahnya husnudzon kita kepada Allah, tapi berhusnudzon lah kepada Allah bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti diterima di dunia atau di akhirat. Allah alam, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Allah taala ing pangandikan wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Wasabbih lan bertasbihlah ngoten mawon ya. Dan nyucikaken sapa sira Muhammad bihamdi rabbika kelawan muji ing pangeran ira. Kapan bil asyi ing dalam sore-sore wal ibkar dan isu-isu. Dan sini ada kata al asyi dan al-asol, bedanya lebih panjang al-asyi. Kalau al-asyi waktu setelah sholat duhur sampai sholat maghrib, tapi kalau al-asil ma bainal asr wal maghrib, waktu antara asar dan maghrib itu al-asol. Lanjut aja, ini sebagai muqaddimah. Wa qala ahlul lughah, oh ini ada keterangannya, ahli bahasa mengatakan asyi itu adalah ma baina zawadi samsi, waktu yang tetap ing dalam antarane kengsire matahari wa ghurubiha dan terbenamnya matahari. Jadi waktu antara zuhur dan terbenamnya matahari itu namanya al-asyi. Wa qala ta'ala fi buyutin adinallahu an turba'a wa yudhkara fiha ismuhu. Fi buyutin ing dalam pira-pira omah, ay fil masjid, di masjid adinallahu ay amarallahu, merintah sapa Allah antur fa'ayanta den jelasaken ento den tinggiaken den luhuraken wa yuzkarulan den sebut fiha ing dalam buyutillah ismuhu apa asmu pangeran, ismu Allah Subhanahu wa taala. Di masjid-masjid Allah perintahkan kepada umatnya antur fa'a wa yuzkaru fiha ismuhu, untuk dibaca dan dijelaskan, dikeraskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkenal dengan Asmaul Husna. Yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asar. Yusabbihu hale nyuciaken atau maca tasbih karena Allah fiha ing dalam buyut bil wudu ing dalam mongso isu wal asale lan mongso sore. Yusabbihu kan maca tasbih atau nyuciaken sapa rijalun, sapa pira-pira wong la tulhihim kang ora lalai sapa rijal la tulhihim kang ora ngalaleaken hum ing rijal sapa apa tijaratun apa dagangan wala bai'un lan ora atal tuku ora ngalaleaken an dzikrillah saking zikir eling ing Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memang Bapak Ibu kita ini dilalaikan, disibukkan dengan urusan dunia, dagang jual beli. Coba sampean jam 3 malam sampean bangun, lihat di jalan-jalan itu sudah banyak orang berkeliaran itu. Karena apa? Ya tanggung jawab, cari rezeki untuk memenuhi kebutuhan, iya memang kebutuhan, tapi jangan kemudian sholat subuhnya hilang, duhuri capek. Itu namanya seseorang yang disibukkan, yang dilalaikan oleh dagangannya dengan hartanya, andikrillah, lupa dari zikir kepada Allah. Kalau panjenengan bangun jam sekian malam sudah dilakukan berdagang dan sebagainya, karena memang sekarang banyak pasar yang jam 10 malam sudah mulai, ada yang jam 2 malam dimulai. Ya nggak apa-apa, memang tugas kita, tapi ojo sampai lali meninggalkan la tulhihim tijaratun, jangan sampai dilalaikan oleh dagangan dan pondok-pondok harta kita, andikrillah, jauh
dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebut adalah ismuhu, nama-nama Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkar fiha ismuhu, nama-nama Allah yang jumlahnya sedikitnya ada 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Walaupun ternyata nama-nama Allah itu bukan hanya 99, lebih dari itu yang tahu adalah Allah. Maka ini disebut 99 itu di antara nama-nama Allah yang 99 itu tidak sama, Bapak. Artinya ada yang namanya Ismul A'dzam. Yang barang siapa berdoa dengan Asmaul Husna, salah satunya akan dikabulkan, apalagi kita berdoa dengan Ismul A'dzam, nama agung, satu atau beberapa kalimat, beberapa nama dari nama-nama Allah, nama Ismul A'dzam. Kadang-kadang Ismul A'dzam itu hanya dikenal oleh orang-orang yang kedikdayaan itu, bisa kebal, bisa terbang, bisa ngilang kayak sembalik. Itu hanya dikenal mereka-mereka. Padahal Ismul A'dzam itu adalah isim atau nama-nama Allah yang ketika disebut dalam doa menggunakan Ismul A'dzam akan gampang diterima oleh Allah. Di antaranya Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu Ismul A'dzam itu, Bapak. Lafaz Allah sendiri, Abdul Jalalah, Ismul A'dzam, yang bila digunakan untuk berdoa, maka doa insya Allah gampang diijabah. Banyak lagi yang sifatnya rahasia di dalam Asmaul Husna yang 99 itu, ada di antaranya yang tergolong termasuk Ismul A'dzam, yang barang siapa menggunakannya dalam doa maka gampang dikabulkan. Di antaranya Abdul Jalalah sendiri, yang kedua adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Mau menjelang subuh, menjelang salat subuh, ketika kita Ya Hayyu Ya Qayyum amitna ala dinil Islam, itu adalah kita berharap kepada Allah agar supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu ampuh, Bapak Ibu. Ampuh akan diterima oleh Allah, artinya kita nanti menghadap kepada Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum amitna ala dinil Islam, ya gitu. Itu sudah menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum, karena Ya Hayyu Ya Qayyum termasuk bagian dari Asmaul Husna yang tergolong Ismul A'dzam. Dan tidak semua asma Allah itu termasuk Ismul A'dzam. Ada yang lebih utama dan ada yang lebih utama, bahkan ada yang lebih utama kembali. Yang paling tinggi adalah Ismul A'dzam adalah lafaz Allah Abdul Jalalah. Kita harus mengkaji lebih jauh lagi khusus untuk menguncai masalah Ismul A'dzam itu apa saja. Banyak, nanti kita mungkin kesempatan yang lain, tapi yang jelas diantaranya Abdul Jalalah ada termasuk Ismul A'dzam. Kemudian Ya Hayyu dan Ya Qayyum itu juga Ismul A'dzam. Gunakanlah, pakailah bahasa itu, Asmaul A'dzam itu sebagai pengantar atau sebagai fasilitas doa agar supaya lebih gampang diterima oleh Allah. Karena jelas kita harus mencari yang seperti itu berkaitan dengan banyak dosa yang ada pada kita, yang kemungkinan dosa itu menghalangi untuk diijabah. Oleh karenanya carilah waktu-waktu yang mustajabah, carilah tempat-tempat yang mustajabah. Ya leison betul nabung, mari nabung yang nang Mekah. Jangan ikut saya karena saya bukan travel. Cari yang murah. Semoga yang hadir di tempat ini mudah-mudahan Allah takdirkan bisa ke Mekah dan ke Madinah. Di tempat yang suci ini kita berdoa, berharap kepada Allah mudah-mudahan diijabah. Yang sudah pernah ke Mekah ke Madinah mudah-mudahan ditakdirkan kembali. Yang belum mudah-mudahan ada takdir. Amin Allahumma amin. Terkait dengan fadilah dan keutamaan yang sangat besar sekali yang tidak ada di selain di tempat itu, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin Allahumma amin. Wa qala lan diko sapa Allah taala, inna sakharnal jibala, inna sudur ingsun iku sakharna lulut napa manut, sakharna lulut nunut lulut manut manutakan sapa ingsun aljibala ing pira-pira gunung ma'ahu sartani Nabi Daud yusabbihna bil asyi
Yusabbina kang bodoh maca tasbih sapa al-jibal gunung bil asyi ing dalam waktu sore wal isra lan ing waktu duha waktu duha. Al-isra itu waktu duha. Gunung saja bisa bertasbih. Gunung itu manut kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu Pak, kalau gunung pindah teman Pak. Kalau sampean bisa gunung pindah di PPLC. Cilik-cilik diangkut bisa. Tapi kalau pindah nggak bisa. Nabi Daud bisa. Nabi Daud adalah nabi yang rentetan urutan dari keturunan Nabi Ibrahim, dari Nabi Ishak singkatnya. Nabi Ishak itu punya putra namanya Yahuda. Yahuda lanjut punya anak sampai Nabi Daud. Yahuda itu asal usul dari Yahudi. Karena memang auladu Yakub, Yahudi sekarang sing peteng-teng itulah Yahudi, keturunan anaknya Nabi Daud, anaknya Nabi Ishak. Nah, anaknya Nabi Yakub. Yakub punya anak Ishak atau Yakub. Ishak punya Yakub, bapaknya Ishak namanya Nabi Ibrahim. Intinya Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak yang dari ibu yang namanya Siti Sarah. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Dulur Yusuf lain ibu namanya Yahuda. Yahuda ini punya keturunan sampai Nabi Daud. Dan dari Yahuda ini anak keturunannya pinter-pinter, cerdas-cerdas, tapi suka pembangkang. Jadi Yahudi sekarang itu Pak, orang-orang Yahudi lah turunnya Nabi Yakub. Pinter-pinter tapi karena ketika Nabi Yakub itu punya anak 9 dengan istri yang pertama, yang berikutnya punya anak lagi Nabi Yusuf dengan Bunyamin saudaranya. Maka saudaranya Nabi Yusuf beda ibu itu namanya satu diantaranya Yahuda. Yahuda itu punya anak keturunan pinter-pinter, cerdas-cerdas tapi pembangkang. Karena memang ketika Nabi Yusuf kecil itu dieman-eman oleh Nabi Yakub, dibujuk Nabi Yakub, bah adik saya yang nama Yusuf itu tak pinjam, tak gawa ngelencer nang hutan untuk mencari atau berburu. Kau oleh Nabi Yakub, ojo nak, enggak, saya bertanggung jawab untuk keselamatan daripada Nabi Yusuf. Ternyata diminta akan dibawa ke hutan untuk berburu itu, rencana busuknya adalah akan membunuh Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu mimpi ada ahad asyara kaukaban, ada 11. Nabi Yusuf itu bermimpi ada 11 bintang dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Ceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub, ojo rondo-rondo emas-emas yo. Ternyata ada yang nguping. Oh, berarti nanti suatu ketika akan menjadi raja. Yusuf akan menjadi raja, kita jadi bawahan. Ya oleh Yusuf ini pateni ae. Ayah dibujuk dibolehkan sampai di hutan. Ternyata bukan diajak berburu, Nabi Yusuf dibunuh oleh saudaranya. Di antaranya yang punya rencana itu adalah Yahuda, yang punya anak Yahudi. Paman itu betik banyak. Tapi Nabi ketika mau membunuh Yusuf yang jenenge dulur ya dulur Pak, walaupun mau dicekik ya sano, dibelah ya sano, ya apa akhirnya cemplung sumur. Ternyata sumur enggak ada airnya di dalam. Ya apa dibelah tak, ini dulur kita. Itu apa ya, walaupun jahat niat membunuh, cara membunuhnya enggak tega juga. Apa dibelah wae, apa dipendung wae, jangan. Akhirnya dicemplung sumur. Bunuh sumur karena di dalam tidak ada airnya. Yusuf diselamatkan oleh Allah. Justru Nabi Yusuf dibuang ke sumur, justru menuju jalan menuju kerajaan. Andaikan Nabi Yusuf tidak dibuang di dalam sumur, maka tidak ada jalan menuju kerajaan. Justru cara mereka, cara menungso istilahnya itu mau membuang Yusuf ke dalam sumur itu biar mati kan, tapi justru dibuang ke dalam sumur, justru di sumur itu jalan menuju beliau menjadi raja. Jangan mengalahkan rencana Allah. Allah tuh punya rencana lebih indah.
kita punya rencana. Ya nggak bisa. Justru cara membunuh dan untuk membunuh Yusuf itu justru mengantar Yusuf menuju kerajaan. Caranya bagaimana? Ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, maka datang seorang pedagang jalanan itu, mau menimba air, oleh banyu, oleh lumpur, diulangi lagi, ternyata Nabi Yusuf kantil-kantilannya gelantung kepada tali itu. Setelah dilihat, cek ganteng wong iki dari mana dan sebagainya, di akhirin ke cerita diberi pakaian yang bersih, kemudian dibawa keliling, ketemu dengan raja. Itu siapa kok cek gantengnya gitu? Ya anakku, gak mungkin lah, ambian elek kau yang ngomong anak ganteng kau yang ngomong. Terus siapa? Ceritakan yang sebenarnya dibeli oleh raja yang gak punya anak. Nah, jadi dibuang ke sumur justru mengantar Yusuf ke kerajaan. Anda kan tidak dibuang ke sumur, Yusuf secara akal Pak, tidak mungkin Yusuf menuju kerajaan. Ketika Sulaikha dan Kitfir Al-Aziz itu nggak punya anak, maka ketika menemukan seorang anak yang paling ganteng, tidak ada bandingnya saat itu, Nabi Yusuf diambil anak. Dan setelah Raja Kitfir itu meninggal dunia, maka Yusuflah berkuasa menjadi raja. Jadi percuma kita menungso punya rencana jelek pada siapapun. Kalau Allah tidak berkenan, tidak bisa. Justru usaha jelek, justru untuk menjerumuskan dan untuk membunuh Yusuf itu justru mengantarkan Yusuf menuju kerajaan. Jadi sampai jangan khawatir. Walaupun saudara kita, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada yang bermusuhan, ada niat jelek dan sebagainya, jangan khawatir, ada Allah. Allah akan memberikan jalan. Justru kadang-kadang untuk dijerumuskan, untuk dibunuh, kadang-kadang justru menuju kemenangan di balik kejahatan itu sendiri. Karena rencana Allah fa'alun lima yurid, Allah bisa berbuat apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sekecil kita ini. Jadi Nabi Daud ini keturunan daripada Yahuda, turun kemudian yang pada akhirnya itu pada Nabi Sulaiman. Semua Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Ayub, diantaranya keturunan dari Nabi Ibrahim adalah nabi-nabi di Bani Israel. Mulai biyen Pak Israel itu diumbuk-umbik perang. Padahal makanya Allah membuat dan menciptakan makhluk atau mengangkat nabi-nabi itu di Bani, banyak yang dari Bani Israel. Yang dari Mekah, yang di orang Arab itu ada Nabi Daud, Nabi Soleh, Nabi Ismail itu di di Mekah. Ini nama nabi yang bahasa Arab itu berarti orangnya orang Arab. Yang lain orang Yahudi, orang Israel, kawasan Bani Israel sana itu. Israel sendiri kan Abdullah, bahasa Suryani tambah jadi Israel. Il itu adalah Allah, Isra itu adalah hamba, Il adalah Allah. Berarti Israel adalah hamba Allah, bahasa Arabnya Abdullah. Jadi kalau kita tilik kembali cerita tentang Nabi Ibrahim dan anak-anak keturunannya, rata-rata adalah, walaupun tidak semua, adalah nabi-nabi di Bani Israel. Sampai sekarang kemelut tentang perang belum selesai. Israelnya menyerah, tapi ternyata kadang masih nyerang kembali. Ya memang kehendak Allah seperti itu. Jadi Nabi Daud itu kehidupannya dulu membuat baju keri, baju anti perang. Jadi baju keri itu adalah baju besi. Setelah hasil dijual, kemudian buat lagi, hasil dijual, dan bergabung peristiwa Jalut dan Tolut. Nabi Daud terlibat di dalamnya, yang kemudian Nabi Daud masa kecil, umur belasan, umur 14 atau 13 tahun atau 15 tahun, beliau mendaftarkan diri menjadi prajurit, ternyata tidak diterima. Begitu memohon berikutnya diterima. Nabi Daud, ternyata Nabi Daud jago berperang, walaupun anak kecil, belum umur 20 sudah pandai berperang. Dan selanjutnya Nabi Daud diangkat menjadi raja dan saudagar.
Nabi-nabi itu ada yang kaya, ada yang miskin, macam-macam. Ketika Nabi Daud, orang yang termasuk hamba Allah yang dekat dengan Allah, bukan hanya dikabulkan doanya, tapi ucapannya Nabi Daud diterima oleh Allah, sehingga Nabi Daud bisa memindah gunung taat kepada beliau. Dan kalau beliau membuat baju besi, bukan dipandai dipanggang di api, tidak, maka dengan tangannya Nabi Daud besi bisa lunak. Ini kayak karet, kayak permen karet ya. Jadilah wa alamna lahul hadid, kata aku lunakkan kepada Daud besi itu bukan dipandingkan ke Nabi Daud itu. Jadi kayak permen karet kemudian menjadi kaku, menjadi fasilitas atau kebutuhan kehidupan yang dibutuhkan dalam sehari-hari, termasuk diantaranya kelambi kere. Kelambi kere itu adalah baju perang, jadi maunya ditusuk itu nggak bisa. Itu dengan tangannya besi itu bisa lunak. Kok bisa? Ya karena dekatnya dengan Allah, dan memang Allah sengaja memberikan mukjizat kepada Nabi Daud, besi-besi itu bisa lunak. Ia dengan zikir itu juga. Oleh karena Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa zikir adalah mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Dalam artian biiznillah, dengan zikir-zikir memang fasilitas dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai fasilitas atau wahana untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah adalah zikir dan doa. Sehingga dikatakan tadi bahwa dengan doa, dengan zikir, maka kita lebih dekat dengan Allah daripada dengan urat nadi kita sendiri, yang tidak bisa atau sulit dibayangkan bagaimana kita dekat dengan Allah. Itu jauh lebih dekat daripada kedekatan kita dengan urat nadi, di mana urat nadi kita kalau berhenti ya kita mesti matilah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sejauh dan sepanjang yang disebutkan di dalam kitab ini adalah tentang zikir, tidak ada jenuhnya menjelaskan tentang zikir. Karena memang satu dengan yang lain, zikir itu adalah memberikan cara kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, otomatis untuk melebur dosa yang ada pada kita. Zikir, doa yang disampaikan beberapa waktu yang lalu berulang-ulang itu adalah cara Allah, cara Rasulullah untuk mengangkat umatnya dan melebur dosa-dosa sesuai dengan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang berutang sampai sekian kali, 1000 perbandingannya. Semoga dan mudah-mudahan kita hari demi hari semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga ketakwaan kita semakin berkualitas, lebih kembali, sehingga kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang sempurna. Mudah-mudahan kita menghadap kepada Allah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.